Hari ini kita akan melanjutkan pokok pembahasan kita yang akan membahas mengenai bagaimana berkhotbah di acara pernikahan. Oleh sebab itu menjadi sebuah penting untuk setiap para hamba-hamba Tuhan menyadari bahwa khotbah pernikahan bukan semata-mata khotbah yang memenuhi liturgi daripada acara yang berlangsung, tetapi khotbah pernikahan adalah sebuah khotbah pastoral yang membawa pesan, mandat bahwa itu disampaikan bukan hanya kepada orang yang menikah, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Oleh sebab itu, sebagai seorang pengkhotbah, jangan pernah meremehkan hanya sekadar memenuhi liturgi yang ada, tetapi pesan yang terkandung pun harus kita pikirkan secara sesama untuk kita bisa membawa pesan khotbah itu sesuai dengan pesan yang Tuhan sendiri rindukan. Oleh sebab itu di dalam pekan-pekan yang ke depan atau yang sudah pernah kita saksikan bersama bahwa kita telah membahas pokok-pokok penting di dalam kita mempersiapkan khotbah pernikahan. Dan hari ini kita akan membahas tentang bahan-bahan apa saja yang bisa kita gunakan untuk kita sebagai seorang hamba-hamba Tuhan mempersiapkan prah khotbah di dalam kita mempersiapkan khotbah pernikahan. Berikut ini adalah bahan-bahan yang bisa kita gunakan di dalam khotbah pernikahan. Yang pertama adalah bahwa sukacita kita itu di dalam pernikahan. Khotbah ini akan membahas tentang bagaimana perasaan pasangan Kristen dapat menambah sukacita di dalam pernikahan. Dengan kita berdoa bersama, berkomitmen bersama, saling mencintai itu menjadi pesan yang utama. Tetapi seorang hamba Tuhan juga harus membagikan sukacita itu ada di dalam pernikahan. Oleh sebab itu hal-hal yang membawa dalam sukacita menjadi bagian yang sangat penting bahwa saya sebagai seorang hamba Tuhan ikut merasakan kebahagiaan di dalam khotbah yang akan saya berikan tersebut. Dan yang kedua, pastikan bahwa pernikahan kita, pernikahan pasangan itu merupakan sebuah pasangan di mana Tuhan mau. Khotbah ini akan menekankan pentingnya pernikahan Kristen dari sudut pandang Allah. Pernikahan-pernikahan yang demikian ini akan membawa setiap pasangan mengerti bahwa mereka tidak hanya menikah secara biologis saja, tetapi ada kehendak Tuhan, ada pelayanan yang Tuhan inginkan agar mereka bisa menikmati bahwa pernikahan ini adalah merupakan pernikahan yang sangat luar biasa seperti yang Allah mau. Dan yang ketiga, coba kita harus meresponi bahwa khotbah-khotbah di dalam pernikahan adalah juga membahas tentang masalah-masalah yang akan terjadi. Misalnya di dalam luka batin, di dalam hal berkomunikasi. Hal-hal ini akan menghadapi bagaimana pasangan Kristen menghadapi luka-luka yang akan terjadi di kemudian hari di tengah kehidupan mereka berumah tangga. Meneguhkan pernikahan mereka, membimbing mereka juga ke jalan seperti yang Tuhan inginkan. Khotbah pernikahan juga akan membawa kepada kita kepada beberapa ayat yang sangat relevan untuk kita gunakan di dalam khotbah pernikahan Kristen. Nah, di dalam khotbah pernikahan Kristen ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat-ayat yang begitu sangat konteks harus kita mulai perhatikan dan harus kita juga mulai mencermati supaya ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat landasan kehidupan mereka. Dan yang kelima adalah contoh-contoh di dalam dunia pernikahan. Contoh-contoh keteladanan seorang hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah menjadi sangat-sangat relevan, di mana pernikahan tersebut menjadi inti dari arti kasih dan arti eh, belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, contoh-contoh ini perlu kita sortir, tetapi contoh-contoh ini harus menjadi bagian juga supaya
mereka juga bisa menerima bimbingan rohani di dalam mereka hidup berumah tangga. Tentu juga bagaimana pernikahan Kristen menjadi satu ikatan janji suci antara suami dan istri. Khotbah ini akan membahas tentang dasar-dasar pernikahan Kristen, tentang bagaimana hubungan mereka antara Allah dan manusia, dan juga manusia dan manusia. Serta pernikahan janji ini akan mengikatkan bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah pernikahan mereka. Oleh sebab itu, bahan-bahan yang perlu kita perhatikan ini antara lain yang pertama dari diri seorang hamba Tuhannya. Bawa sukacita itu, bawa sukacita Anda, bawa kebahagiaan Anda di tengah pernikahan. Rasakan atmosfer yang ada di dalam diri Anda itu hadir di dalam suasana pernikahan. Yang kedua, pastikan pernikahan orang yang akan kita nikahkan tersebut itu telah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu membahas masalah-masalah yang akan terjadi di dalam pernikahan yang akan datang, dalam kehidupan yang akan datang, dalam kehidupan rumah tangga secara khusus ya. Mereka perlu dibimbing, mereka perlu diteguhkan, mereka harus siap menghadapi luka-luka di dalam pernikahan. Dan keempat, tentu sebagai seorang yang berkhotbah di dalam Alkitab, hal-hal tentang ayat-ayat tersebut harus kita pikirkan secara matang. Mencari relevannya supaya pernikahan, khotbah pernikahan tersebut menjadi sesuatu yang hidup. Yang kelima, tentu kita membawa arti kasih dan arti pengorbanan di dalam doa, di dalam bimbingan rohani, sebagai contoh-contoh keteladanan kehidupan. Dan yang terakhir, kita tentu harus menguatkan janji-janji pernikahan. Dengan menggunakan bahan-bahan khotbah pernikahan yang telah saya sampaikan di atas, yang keenam poin tadi, mungkin dapat menolong seorang pengkhotbah lebih efektif, lebih terinspirasi untuk pasangan yang sedang menikah. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan bagaimana cara memilih bahan yang tepat di dalam pernikahan, kita akan melihat di dalam episode kita yang akan datang.